Bab 8. Yesus satu-satunya pengantara. Jika Anda mengerti 1 Timotius 2 ayat 1-5, maka cara Anda berdoa akan berubah. Perhatikanlah awalnya. Ini jelas berbicara tentang doa. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di dalam perjanjian baru, Yesus adalah satu-satunya pengantara yang berdiri di antara Allah Bapa dan umat manusia. Dosa tidak lagi menjadi suatu masalah bagi Tuhan karena sudah ditebus. Tuhan tidak marah, Ia tidak siap untuk memusnahkan negara kita seperti yang Ia pernah lakukan pada Sodom dan Gomora. Abraham bersyafaat agar Tuhan menyelamatkan kota tersebut dan bernegosiasi dengan Dia sampai hanya 10 orang benar. Tidakkah Anda pikir Yesus melakukan setidaknya sebaik itu? Tidakkah Anda pikir Yesus bisa bersyafaat dan bernegosiasi dengan Bapa setidaknya seperti yang dilakukan Abraham? Jika Abraham bisa membuat Dia bersedia mengampuni Sodom dan Gomora untuk hanya 10 orang benar, maka Tuhan sudah benar-benar ditenangkan melalui anaknya. Yesus Kristus sekarang adalah satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia. Tepat bagi Musa untuk berdoa seperti yang ia lakukan di zamannya karena Yesus belum datang, murka Allah belum ditenangkan dan dosa harus dihukum. Namun Kristus sejak itu telah menanggung penghukuman atas semua dosa. Ini bukan hanya untuk dosa masa lalu di zamannya dan sebelumnya, tapi juga untuk zaman kita. Ia tidak hanya menerima penghukuman untuk dosa kita pada masa lalu dan masa sekarang, tapi juga untuk dosa kita di masa yang akan datang. Yesus menanggung murka Allah bagi semua dosa dan dipisahkan dari Bapa sebagai ganti kita. Sekarang Ia adalah satu-satunya pengantara antara Tuhan dan kita. Jika Anda mencoba menjadi pengantara sekarang ini seperti Musa dan Abraham, maka Anda adalah antikristus, artinya melawan Kristus, menentang pekerjaannya yang sudah selesai dan berusaha menggantikan tempatnya. Jika Anda berkata, "Oh Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan-Mu, jangan curahkan murka-Mu," Anda baru saja mendesak Tuhan dan menyatakan, "Yesus, saya tahu Kau menebus kami dan bahwa Kau telah menangani dosa. Firman mengatakan bahwa Kau adalah satu-satunya pengantara, tapi saya rasa saya bisa membantu. Juga perlu permohonan dan syafaat dari saya untuk membuat segala sesuatunya beres." Anda berusaha menambahkan apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus tambah apapun sama dengan nihil. Tapi Yesus tambah nihil sama dengan segala-galanya. Dengan berusaha bersyafaat seperti Abraham dan Musa, seperti orang lain di dalam perjanjian lama, Anda tidak menghargai apa yang Kristus sudah lakukan dan Anda berusaha menjadi pengantara. Apa yang sudah Anda lakukan bersama Yesus? Mayoritas contoh dan teladan doa yang telah diberikan kepada kita, khususnya untuk doa syafaat dan peperangan rohani, semuanya itu kembali ke zaman perjanjian lama. Itu semua adalah contoh yang menakjubkan, tapi bukan buat kita zaman perjanjian baru ini. Tuhan tidak marah atau berada dalam suasana hati yang buruk. Ia senang dan diberkati. Keluarganya bertumbuh dan kerajaannya maju setiap hari. Murka Allah terhadap dosa dicurahkan ke atas anaknya. Ia tidak marah lagi pada orang-orang karena keadilannya, dipuaskan melalui korban sempurna anak domba. Karena Allah tidak marah, haruskah kita terus memberitakan Injil? Tentu saja. Allah telah menyiapkan persediaannya, tetapi setiap orang harus percaya dan menerimanya sendiri jika
mereka tidak mau, maka murka dan penghukuman tetap ada karena mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka akan masuk neraka. Allah telah mempersiapkan neraka bagi iblis dan para malaikatnya, bukan untuk manusia. Namun mereka yang memilih untuk mengikuti iblis dan tidak mau menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dan malah mencoba mengerjakannya sendiri, akan ikut serta dalam penghukuman atas iblis. Tuhan tidak pernah bermaksud demikian. Ia tidak menghendaki manusia masuk neraka, tapi Ia adil. Jika seorang tidak menerima apa yang Yesus sudah lakukan melalui penebusan, mereka yang akan pergi ke sana. Bukan dosa perseorangan dalam kurung melakukan perbuatan homo, menggunakan narkoba, mabuk dan sebagainya yang akan mengirim Anda ke neraka. Dosa-dosa Anda telah diampuni, tapi dosa yang akan mengirim Anda ke neraka adalah tidak menerima penebusan atas dosa-dosa itu. Jadi semuanya berputar di sekitar bagaimana Anda meresponi Yesus. Ketika Anda tiba di sorga, Tuhan tidak akan menanyakan Anda bagaimana dengan dosa ini dan dosa itu. Tidak, Ia akan hanya ingin tahu apa yang sudah kau lakukan bersama Yesus. Hubungan Anda dengan Yesus Kristus, entah Anda bertekuk lutut dan menjadikan Dia Tuhan atau tidak, menentukan apakah Anda akan diterima atau ditolak. Pada waktu itu mereka yang menolak Yesus kemudian akan diminta pertanggungan jawab atas dosa-dosa mereka, karena mereka tidak mau menerima penebusan Tuhan. Mereka akan dihukum dan harus menjawab sendiri untuk dosa-dosa individual itu. Tapi persoalan yang sebenarnya adalah ini: apa yang sudah Anda lakukan bersama Yesus? Minta, cari, dan ketuk. Yesus membayar bagi dosa-dosa kita dan menerima murka Tuhan. Tapi gereja secara keseluruhan belum mengerti ini. Kita masih berpikir merasa Tuhan seperti di dalam perjanjian lama, marah. Kita pikir kita harus bersyafaat untuk menghentikan Dia melakukan apa yang sebenarnya Ia mau lakukan, yaitu menghakimi orang-orang atas dosa-dosa mereka. Kita percaya kita masih perlu meminta dan memohon kepada Tuhan untuk belas kasihan-Nya. Itu benar-benar salah. Firman Tuhan dalam perjanjian baru menyingkapkan dalamnya kasih dan pengampunannya melalui Kristus. Doa bukanlah supaya Anda bisa memalingkan Tuhan dari murka-Nya. Doa bukanlah supaya Anda bisa menjadi seperti orang yang tekun di jalan pada tengah malam yang mengatakan, "Saya tahu kau tidak harus memberikannya kepada saya, tapi saya tidak akan pergi sampai kau memberkati saya. Saya tidak akan pergi kemanapun sampai kau memberikan apa yang saya inginkan. Kau mengatakan bahwa oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh, jadi saya tidak akan berhenti sampai kau menyembuhkan saya." Itu benar-benar tidak menghargai Kristus. Anda bahkan tidak tahu bahwa Tuhan sudah memberikan semua yang Anda butuhkan, termasuk kesembuhan. Ia mengasihi Anda dan Ia mau Anda memilikinya. Tuhan tidak seperti yang disebut dalam Lukas 11 ayat 5-8. Yesus sedang membuat sebuah kontras. Sesudah Ia memberikan perumpamaan ini, Ia langsung menekankan maksudnya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9-10. Betapa lebih banyak lagi. Kemudian Yesus mengilustrasikan kebenaran ini lebih jauh lagi dengan menggunakan logika yang sama dengan hubungan manusia yang lain. Lukas 11 ayat 11-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga,
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Anda mengerti apa yang sebenarnya ia katakan? Jika anak laki-lakimu meminta roti, apakah kamu akan memberinya batu? Ia akan menggigitnya dan menghancurkan giginya. Jika anak perempuanmu minta telur, apakah kamu akan memberikannya kalajengking? Jika mereka minta ikan, apakah kamu akan menjawab dengan memberi mereka ular berbisa? Tentu saja tidak. Jika Anda saja tidak mau memperlakukan anak-anak Anda dengan begitu kejam, mengapa Anda pikir Tuhan akan menolak dan bahkan ragu untuk memenuhi kebutuhan Anda? Sebaliknya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kebanyakan orang berpikir Tuhan tidak mau memenuhi kebutuhan mereka. Itulah sebabnya mereka mengemis memohon kepadanya dalam doa, karena mereka percaya Ia marah atas ketidakpercayaan mereka dalam pandangannya. Mereka membayangkan Tuhan dengan sedang berpangku tangan, menolak mereka dan berkata, "Aku tidak memberimu apapun." Jadi mereka berdoa, terus berdoa dan mengejar Dia sampai akhirnya Ia letih dan terpaksa menjawab mereka, "Jangan lepaskan sampai Ia memberimu apa yang kau mau." Tidak, Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Oranglah yang salah menafsirkan ayat-ayat tersebut dan menyebutnya doa yang tak jemu-jemu. Sungguh sikap yang buruk.